حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Adam. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang apa? Hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi kita baru mengambil beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh. 2 poin, yaitu apa? Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Nah, maksudnya 2 jalan ini apa? Jalan depan, jalan belakang itu. Taib. Mafhum insyaallah, yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Nah, itu membatalkan wudu. Taib, kecuali kemarin disebutkan satu pengecualian. Apa itu? Hendak Aba Ilyas. Nah, apabila yang keluar dari kubul berupa angin, keluarnya angin dari kubul itu tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Perkara kedua, bab utara yang disebutkan oleh Syekh, keluarnya darah. Baik. Tapi apakah ini benar? Apakah benar bahwasanya apabila seorang keluar darah dari tubuhnya membatalkan wudu? Tidak. Nah, keluar darah, muntah, mimisan, keluar nanah dan seterusnya tidaklah membatalkan wudu, kecuali apabila keluar darahnya tersebut berupa haid atau nifas atau istihadah. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, wa zawalul aqli binaumin aw ghairih. Di antara pembatal wudu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur. Bak di sini sababiyah, menunjukkan sebab hilangnya akal itu dengan sebab tidur atau yang lainnya. Perhatikan catatan kaki. Fazawalul aqli bi ayyi sababin kanaumin aw ighma'in aw jununin aw sukrin aw banjin yang qudhul wudu li hadithi Safwan ibn Asal al-Mutaqaddim. Maka hilangnya akal dengan sebab apapun, ya, dengan sebab apa saja, seperti tidur. Berarti tidur yang seorang sudah tidak lagi mengetahui, merasakan keadaan di sekitar, ini namanya tidur. Berbeda dengan ngantuk. Seorang yang sekedar mengantuk, terangguk-angguk, ini tidak dikatakan tidur.
Ketika dia masih merasakan ada suara di sekitarnya, ada orang bergerak di sekitarnya, dia sadar sehingga segera bangun misalnya. Kalau tidur maksudnya adalah tidur terlelap, di mana akalnya sudah hilang, tidak merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya. Au ighma, atau dengan sebab pingsan. Au junun, atau kegilaan. Atau dengan sebab mabuk, suker. Nah, atau dengan sebab obat bius. Maka ini semua membatalkan wudu berdasarkan hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walakin min ghaitin aw baulin aw naum. Tetapi seorang mengusap khufnya ketika wudunya batal dengan sebab buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur. Ini menunjukkan tidur membatalkan wudu. Taib. Wali hadithi Ali marfu'an al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Juga dalil yang dijadikan pegangan fuqaha bahwasanya tidur membatalkan wudu di sisi mereka adalah hadis Ali secara marfu', yaitu al-ainu wika'us sahi. Mata itu adalah tali pengikat dubur. Sahi itu ibarat untuk dubur. Nah, maka siapa saja yang tertidur berarti apa, ikatannya lepas, matanya sudah merem. Falyatawadda, maka berwudulah. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu wa akhrajahu Ahmad bin hadits Muawiyah. Qala Ibnu Hajar fi talkhis, qala Ibnu Abi Hatim sa'altu abi an hadainil haditsain, yaitu hadis Ali dan hadis Muawiyah, faqala laisa biqawiyyain, kedua-duanya tidak kuat, kata Abu Hatim. Faqala Ahmad haditsu Ali athbat min hadits Muawiyah fi hadzal bab. Imam Ahmad mengatakan hadis Ali lebih kuat dibandingkan hadis Muawiyah pada bab ini. Wa hasan al-Munziri wa Ibnu Salah wa Nawawi hadits Ali. Dan Imam al-Munziri, demikian pula Ibnu Salah dan Imam Nawawi menghasankan hadis Ali. Taib. Dan yang rajih tentang hadis ini, ikhwan, secara marfu' maka hadis tersebut adalah dhaif, baik itu hadis Ali maupun hadis Muawiyah. Hadis Ali yang dikeluarkan oleh Abu Dawud pada sanadnya seorang perawi yang diperselisihkan, namanya Al-Waddin Ibnu Atha. Dia diperselisihkan dan yang rajih dihasankan. Hanya saja hadis ini diingkari atas dia. Dan disebutkan oleh As-Saji bahwasanya pada dasarnya ada inqita', dikarenakan hadis Ali termasuk riwayat Abdurrahman bin A'id an Ali, dan riwayatnya munqati' antara Abdurrahman bin A'id dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Berarti hadis Ali padanya inqita', ya, padanya keterputusan sanad. Adapun hadis Muawiyah, taib, sanadnya dhaif karena padanya ada perawi bernama Abu Bakar bin Abi Maryam. Taib.
Dia seorang yang dhaif. Bersama dengan itu dia menyelisih riwayat Marwan bin Janah yang tingkatannya hasan, di mana Marwan meriwayatkan dari Atiyah dari Muawiyah secara mauquf. Makanya dirajihkan oleh Ibnu Abdul Hadi dan Al-Baihaqi, juga Ibnu Adi dan yang lainnya bahwasanya riwayat hadis Muawiyah yang rajih adalah mauquf dari perkataan Muawiyah. Al-ain wika'us sahi, fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Mata itu adalah pengikat dubur. Kalau mata terpejam atau tertidur, maka berarti talinya sudah lepas. Berarti apa? Karena enggak ada ikatan sudah bablas anginnya. Enggak terasa. Tapi ini tentang hadis, kawan. Jadi kesimpulannya hadis al-ain wika'us sahi, kesimpulannya bagaimana Hamzah? Hadisnya dhaif. Baik. Baik hadis Ali maupun hadis Muawiyah yang marfu' dhaif. Qala wal wika' huwa ma yurbatu bih. Namanya wika' adalah sesuatu yang diikat dengannya. Wasahi yu'abbaru bihi anid dubur, ya, diungkapkan dengannya tentang dubur. Ai makna dari hadis annahu madama muntabihan fa innahu yataharrazu min khurujir rih. Maksudnya yaitu selama seorang muntabih, selama seorang terjaga, maka dia akan berhati-hati menjaga dari keluarnya angin. Tentu dia akan menjaga berhati-hati dari keluarnya angin. Kalau dia di tempat orang, mesti dia berusaha menahannya. Namun terkadang gagal menahan, ingin ditahan tapi malah keluarnya bunyi naam yang panjang. Taib. Lalu apa dalil utama untuk pembahasan bahwasanya tidur ikhwani fillah membatalkan wudu atau tidak? Hadis pokok adalah hadis Sufyan bin Asal yang kita lewati. Dan perlu diketahui terjadi khilaf yang kuat dalam pembahasan apakah tidur membatalkan wudu. Sampai disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya tidur tidaklah membatalkan wudu secara mutlak. Baik. Ini pendapat Sa'id bin Musayyib, Abu Mijlas dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usahum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Dalam riwayat yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun. Para sahabat dulu menunggu salat Isya, mereka sampai tertidur, kemudian bangun salat dan tidak berwudu. Zahir hadis ini mereka ambil bahwasanya para sahabat tidur kemudian mereka tidak berwudu. Ini diantara dalil yang butuh untuk dipahami dengan baik. Karena bagi yang mengatakan tidur membatalkan wudu butuh menjawab hadis ini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya tidur membatalkan wudu pada semua keadaan selama dia telah tidur dengan terlelap. Dan inilah pendapat yang rajih. Yang juga dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dalil utamanya adalah hadis Sufyan bin Asal. Di sana ada yang memberikan perincian kalau tidurnya duduk dalam posisi tegak duduk, tidak gerak-gerak, maka tidak batal. Tapi kalau posisi selain itu, posisi berbaring dan yang lainnya, maka batal. Maka ini semuanya tidak dibangun di atas dalil.
pendapat paling kuat kembali kepada dua pendapat tadi, dan yang rajih pendapat yang menyatakan batalnya. Nah, dan itu pun kita harus pahami bahwasanya yang mengatakan tidur membatalkan wudu dikarenakan ketika seorang tidur dia tidak menyadari apa-apa yang ada di sekitarnya, sehingga ketika keluar angin pun dia tidak akan sadar. Oleh karena itulah, karena kondisi hilang akal seperti itu, nah, tidur dikatakan membatalkan wudu. Nah, adapun jawaban untuk riwayat para sahabat tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka di sana ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat terbagi menjadi dua, ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Nah, dan riwayat takhfik terangguk-angguk menunjukkan kepalanya apa? Tergerak-gerak. Ini menunjukkan kondisi apa? Kondisi ngantuk. Dalam artian masih terangguk-angguk saja. Yang duduk menunggu salat, ngantuk-ngantuk, maka ini yang tidak batal wudunya. Adapun yang lain yang memang betul-betul tidur, maka merekalah yang berwudu. Nah, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Anas juga, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una junubahum fayanamun. Adalah dulu para sahabat mereka berbaring ketika menunggu salat, fayanamun, kemudian mereka tidur. Faminhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda. Sehingga sebagian mereka ada yang berwudu, yaitu yang mereka merasakan memang betul-betul terlelap. Sebagian mereka ada yang tidak wudu. Kenapa? Karena tidak tidur betulan, cuman tiduran baring-baring sambil ngantuk-ngantuk. Nah, dengan ini bisa terjawab riwayat tersebut. Nah, adapun yang menyatakan kalau tidurnya duduk ini tidak batal, di antara dalil mereka adalah hadis Ibnu Abbas, innamal wudu ala man nama muttaji'an, hanyalah wudu itu bagi orang yang tidur berbaring. Maka riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan landasan. Maka selama seorang tidur, itu adalah madzannah, adalah dugaan besar dia berhadas di situ, maka dijadikanlah tidur masuk kategori membatalkan wudu, karena tidak sadar atas apa-apa yang terjadi di sekitar, termasuk yang terjadi pada dirinya, apakah buang angin atau tidak. Baik, kita lanjutkan ta'liq di sini. Aman naumul yasir alladzi la yazulu ma'hu syu'ur fala yanqud. Nah, adapun tidur yang yasir, yaitu sedikit, maksudnya adalah sekedar ngantuk. Nah, singkat, tiba-tiba apa? Les, itu hilang. Nah, ngantuk, tiba-tiba apa? Nah, tidak hilang perasaannya secara keseluruhan, tapi terasa. Nah, ngantuk-ngantuk, maka tidaklah membatalkan wudu. Di hadis Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yunajihi hatta nama ashabuhu thumma qama fa shalla. Berdasarkan hadis Anas di mana beliau mengatakan telah diiqamai salat. Salat sudah iqamah, dalam keadaan seorang laki-laki berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus-menerus dia berbicara berdua. Mungkin ada urusan yang penting antara beliau dengan orang tersebut. Sampai para sahabat tertidur. Tsumma qama fa shalla, kemudian berdiri dan menunaikan salat. Riwayat ini ikhwan telah dijelaskan tadi dalam riwayat Ahmad dalam Masail Abi Dawud, bahwasanya para sahabat ada yang berwudu, ada yang tidak berwudu. Naam, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal, dan juga di antara dalil yang menunjukkan kalau sekedar ngantuk. Sekedar ngantuk. Merem sebentar, tapi masih merasakan keadaan sekitar. Itu tidak membatalkan wudu adalah kisah Ibnu Abbas. Kisah Ibnu Abbas qala
faja'altu idza aghfaitu ya'khudhu bi syahmati udhuni. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kisahnya panjang ikhwan, yaitu kisah di mana Abdullah bin Abbas menginap di kediaman bibi beliau yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Zakaria? Siapa bibi Ibn Abbas yang termasuk ummahatul mukminin? Ahsan. Maimunah bintul Harith. Beliau tidur di kediaman bibinya, kemudian minta agar bibinya nanti membangunkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Nah, ini menunjukkan semangat Ibn Abbas untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, maka beliau pun dibangunkan. Dan Abdullah bin Abbas ikut salat, tapi ketika itu pertama kali beliau berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengubah posisi Ibnu Abbas agar berdiri di samping kanan karena ini keliru. Akhirnya dilewatkan melalui belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri di sisi kanan. Nah, setelah itu akhwan, namanya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang. Ini Ibnu Abbas masih kecil. Nunggu ikut, tapi sabar dia. Ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Faja'altu idza aghfaitu ya'khudhu bi syahmati udhunai. Maka aku apabila aghfaitu, yaitu akhadhahun nu'as, apabila aku ngantuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jewer. Dijewer. Ini dalil juga bolehnya jewer. Taib ya'khudhu bi syahmati udhuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, menjewer bagian bawah telingaku ini. Syahmatul udhun, bagian telinga yang biasa ditindik. Ini. Taib, nanti kalau kalian ngantuk-ngantuk jewer saja. Taib. Ini dipegang telinganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga boleh seorang ketika salat tarawih temannya ngantuk-ngantuk, taib, jewer kalau yang kecil, tapi kalau yang atas jangan dijewer. Taib, cubit atau disenggol, dan seterusnya. Syahid dari kisah ini apa? Sekedar ngantuk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur yang sampai hilang akalnya, maka yang rajih apa kesimpulannya Indak Muhammad Hindi? Batal tidak wudunya? Batal wudunya. Taib. Makanya kalau sholat kok sampai gedabrus, jatuh, ini diulangi sholatnya, wudu. Keluar kemudian apa? Wudu. Taib. Atau salat kemudian sujud lama, tidur tapi bukan karena yang lain, bukan karena salah atau tidak dengar, tapi dia memang tidur, betul-betul tidur sampai mendengkur misalnya. Orang sudah bangun di sampingnya enggak terasa. Ini sudah batal wudunya. Sudah batal wudunya. Kenapa? Karena sudah tidak merasakan lingkungan sekitar. Maka ditegur untuk berwudu, kemudian mengulangi salatnya. Atau kalau dia sendiri sudah sadar, ya dia keluar berwudu, kemudian ikut masuk lagi ke jamaah. Taib, ini tentang tidur, ikhwan.
Kemudian ada satu kondisi yang dikecualikan, yaitu kondisi tidurnya para anbiya war rasul. Nah, kondisi tidurnya para nabi, tidur mereka tidaklah membatalkan wudu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yang demikian dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi. Sungguhnya kedua mataku tertidur, terpejam, akan tapi hatiku tidak tertidur. Dari sini para ulama mengambil istimbat bahwasanya para nabi, mereka wudunya tidak batal dengan sebab tidur. Nah, kenapa? Karena hatinya tidak ikut tertidur, akalnya tetap hidup, akalnya tetap terjaga, sebab mereka itu senantiasa terjaga untuk menerima wahyu. Dan pernah juga dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di dalam salat dan tidak batal wudunya, di mana beliau meneruskan salatnya. Diketahui sampai ada suara dengkuran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi meneruskannya. Cuman ini bukan jadi dalil untuk kalian tidur ketika sholat. Tidurnya para nabi, hati mereka tidak tidur. Mungkin saat itu mereka mendapatkan wahyu atau yang lain. Taib. Berarti yang ketiga, sahih, yaitu bahwasanya hilangnya akal dengan sebab tidur atau pingsan atau kegilaan atau mabuk atau juga karena obat bius. Obat bius, maka semuanya ini menjadikan wudunya batal. Pembatal berikutnya rabi' wa aklu lahmil jazur, dan makan daging unta. Adapun hal ini jelas, fa aklu lahmil jazur satan yang kuntul wudu. Memakan daging unta secara khusus itu membatalkan wudu li hadis Jabir bin Samurah al-Ati. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang akan datang penyebutannya. Yaitu di halaman 34, ikhwan. Baik. Wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min nuhumil ibil faqala na'am, rawahu Muslim, yaitu di bagian inti kitab yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, karena beliau sebutkan dalilnya di akhir. Dari Jabir bin Samurah dalam Sahih Muslim, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibil faqala na'am. Nabi ditanya tentang berwudu dari apa? Dari daging unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, wajib berwudu karena apa? Memakan daging unta. Dan termasuk juga seseorang ketika apa? Minum marok dari apa? Dari rebusan daging unta. Maka ini juga dikategorikan telah apa? Telah menikmati daging unta tersebut, karena bahkan marok merupakan apa? Merupakan saripati dari daging unta. Maka tetap dikatakan membatalkan wudu. Adapun daging-daging yang lain, baik itu dimasak dengan menggunakan api atau tidak, maka yang rajih tidaklah membatalkan wudu. Dulu memang ikhwanifillah, kaum muslimin diperintahkan untuk berwudu dari
masakan-masakan yang terkena api, yaitu yang dimasak dengan api. Kemudian hukum ini dimansuh, hukum ini dihapus, sehingga hukum yang terakhir yang sampai kepada kita adalah tidak diperintahkannya berwudu dari memakan makanan yang dimasak dengan api. Dari jenis makanan yang dimakan oleh seseorang yang membatalkan wudu hanya satu ini saja, yaitu memakan daging unta berdasarkan nas yang jelas dari hadis Jabir bin Samurah. Taib. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Imam Syaukani, Imam Al-Albani dan para masyayikh kita. Karena hadisnya jelas. Seorang ketika ditanya apa ilahnya, maka kita katakan ilah ta'abbudiyah dalam masalah ini. Kembali pada apa? Pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada pembahasan susu unta misalnya, apakah ketika seorang meminum susu unta itu membatalkan wudu? Ketika minum air kencing unta apakah membatalkan wudu? Jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut membatalkan wudu mereka. Karena yang datang dalil adalah terkait apa? Lahm, terkait daging. Terkait daging, ikhwan. Jadi daging itu ya daging. Makanya para ulama mengatakan kalau makannya adalah makan apa? Jeruan, usus, kemudian apa? Handuk, tempat apa itu? Tempat kotorannya, ya kan? Kemudian hatinya, kemudian apa? Paru. Maka yang rajih di sisi jumhur ulama bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ini merupakan fatwa dari Syekh Ibnu Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Ibrahim dan yang lainnya, dan merupakan mazhab dari kalangan Hanabilah. Lebih mudahnya kita katakan jumhurul ulama. Adapun maraq tadi, ketika itu adalah maraq daging. Kita berbicara tentang maraq berkaitan dengan apa? Maraq daging, di mana daging betul-betul telah tercampur dan hancur bersamanya. Adapun kalau marok sekedar marok murni air, ikhwan, air, maka diikutkan hukumnya dengan hukum tadi, ikhwan. Baik. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan gurunya Imam As-Sa'di rahimahullah merajihkan bahwasanya bagian-bagian dalam tadi ya seperti paru, hati, kemudian usus, itu juga apa? Maraq, itu semuanya masuk, dihukumi sama seperti lahm, dan mereka menyatakan wudunya juga batal. Taib, wallahu taala alam. Tentunya seorang lebih hati-hatinya kalau suatu saat memakan yang seperti itu, baik itu minum maraq daging unta atau makan paru atau hatinya, untuk seseorang berwudu itu lebih hati-hatinya. Baik. Wallahu taala alam. Ini terkait dengan unta dan kemungkinan kecil kita makan daging unta. Tapi seandainya suatu saat dapat rezeki, kemudian seorang ke Saudi atau ke Yaman, suatu saat makan daging unta, tahu hukumnya. Tapi mungkin itu dulu kita ambil pada pertemuan hari ini. Ada dua pembatal yang kita ambil. Apa itu?
Hamzah Shaghir. Dua pembatal wudu yang kita ambil pada pertemuan hari ini apa itu? Yaitu tidur dan memakan daging unta. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanallah.